Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Normanza SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ada pantun. Jalan-jalan ke Pulau Sumatera, singgahlah di Bukit Tinggi. Assalamualaikum untuk semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dena Afitri Septi dengan NPM F0H024030. Saya dari kelas 1A, program studi D3 Keperawatan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materi yang pertama. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perantara di wilayah Nusantara. Pengembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia menyesuaikan kebutuhan bangsa Indonesia modern. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009, pasal 1 ayat 2, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang memiliki fungsi yang pertama sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Kemudian yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kemudian ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang memiliki fungsi yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, yang ketiga sebagai alat penghubung tingkat nasional, kemudian yang keempat sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya ada perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama sebelum Indonesia merdeka. Pada abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu kuno digunakan sebagai bahasa kenegaraan Kerajaan Sriwijaya. Buktinya adalah ditemukannya prasasti bertuliskan huruf Pranagari dengan bahasa Melayu kuno. Selanjutnya, pada tahun 901 Masehi, telah dilakukan penyempurnaan ejaan dalam berbagai nama dan bentuk yang tertuang dalam Peraturan Ejaan Bahasa Melayu atau Ejaan Van Ophuijsen dengan huruf Latin. Ciri ejaannya adalah yang pertama, penggunaan huruf J dibaca Y. Yang kedua, penggunaan huruf OE dibaca U. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan tanda diakritik meliputi tanda koma, ain, dan trema. Selanjutnya pada tahun 1938, yaitu pada Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo, disarankan agar ejaan Bahasa Indonesia lebih diinternasionalkan. Selanjutnya adalah perkembangan Bahasa Indonesia pada masa sesudah Indonesia merdeka. Yang pertama ada ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tanggal 19 Maret 1947 oleh Suwandi. Ciri ejaan ini adalah yang pertama penggantian huruf OE menjadi U, yang kedua bunyi sentak ditulis dengan K, yang ketiga kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 dan tidak dibedakan penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Kemudian pada tahun 1957 adanya ejaan pembaruan oleh Profesor Prijono dan E. Katopo. Contoh pembaruan ini adalah yang pertama perubahan DJ menjadi J, TJ menjadi TS, kemudian vokal AI, AU, OI menjadi I, AU, dan OI. Selanjutnya ada ejaan Melindo sebagai hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Ciri ejaan ini adalah TJ ditulis C dalam kata dan
NJ ditulis NC. Selanjutnya ada ejaan baru atau ejaan LBK pada tahun 1967. Ciri ejaan ini adalah DJ diubah menjadi J, TJ diubah menjadi J, NJ menjadi NY, SJ menjadi SY, kemudian CH menjadi KH. Selanjutnya pada tahun 2016, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan diganti menjadi pedoman umum bahasa Indonesia. Yang terakhir yaitu di tahun 2022, berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan berkaitan dengan aturan penggunaan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Sikap bahasa adalah peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, ataupun menerima bahasa orang lain. Selanjutnya ada ciri sikap bahasa menurut Garvin dan Mathiot tahun 1968. Yang pertama ada kesetiaan bahasa. Kesetiaan bahasa ini mendorong masyarakat untuk mempertahankan bahasanya dan mencegah pengaruh dari bahasa lain. Yang kedua ada kebanggaan bahasa. Kebanggaan bahasa mendorong orang untuk mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa. Mendorong orang untuk menggunakan bahasanya dengan sopan dan santun. Selanjutnya ada komponen sikap bahasa menurut Lambert tahun 1967. Yang pertama ada komponen kognitif, berhubungan dengan pengetahuan yang dipergunakan untuk proses berpikir. Yang kedua ada komponen afektif, menyangkut penilaian suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau suatu keadaan. Yang terakhir ada komponen konatif, menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai keputusan akhir. Selanjutnya ada jenis sikap bahasa. Jenis sikap bahasa dibagi menjadi dua, yaitu sikap kebahasaan dan sikap non-kebahasaan. Di sikap kebahasaan itu seperti menggunakan EYD, menggunakan kata baku, dan menggunakan kalimat efektif. Sedangkan di sikap non-kebahasaan itu seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetik, dan keagamaan. Selanjutnya ada sikap terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama sikap positif, seperti berhati-hati dalam menggunakan bahasa, kemudian tidak merasa senang apabila ada pemakai bahasa yang melakukannya secara serampangan, kemudian mengoreksi apabila pemakai bahasa membuat kekeliruan. Yang kedua adalah sikap negatif, seperti tidak pernah merasa malu apabila tidak menguasai bahasa Indonesia, kemudian menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya. Dalam konteks pendidikan dan pengembangan, bahasa Indonesia memegang peran vital dalam penanaman nilai kebangsaan serta sebagai penghala ilmu pengetahuan. Yang pertama, ada peran bahasa dalam dunia pendidikan, yaitu sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Selanjutnya ada bahasa sebagai penghala ilmu pengetahuan memiliki beberapa peran, yaitu yang pertama, menerjemahkan pengetahuan, yang kedua, sebagai sarana untuk penyebaran informasi ilmiah, dan yang ketiga, dapat digunakan untuk memfasilitasi pemahaman tentang ilmu pengetahuan global. Selanjutnya ada nilai-nilai penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia akademik adalah yang pertama, kesatuan dan keberagaman, yang kedua, disiplin dalam berbahasa, yang ketiga, pemahaman dan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Yang terakhir ada tantangan bahasa Indonesia dalam dunia akademik, yang pertama ada pengaruh bahasa asing, kemudian ada meningkatnya kualitas bahasa. Di era digital, eksplorasi ilmu pengetahuan dan literasi semakin mudah dilakukan melalui berbagai sumber referensi digital. Adapun pentingnya menjelajahi dunia pustaka digital, itu yang pertama, memudahkan pengguna untuk mengakses berbagai informasi kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang kedua, menyediakan beragam jenis referensi seperti e-book, jurnal, artikel ilmiah, video pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian ada manfaat menjelajahi pustaka digital, yang pertama efisiensi waktu, kemudian koleksi yang luas, kemudian hemat biaya, dan juga mendukung literasi digital. Selanjutnya ada jenis sumber referensi digital. Yang pertama, perpustakaan digital seperti e-book
dan Google Books. Kemudian ada jurnal dan artikel ilmiah seperti Google Scholar. Kemudian ada e-book dan ensiklopedia digital seperti Project Gutenberg dan Open Library. Kemudian ada platform pembelajaran online seperti Ruang Guru, YouTube Edukasi, dan sebagainya. Presentasi ilmiah adalah kegiatan penyampaian informasi atau hasil penelitian secara sistematis, logis, dan akademik di hadapan audiens yang memiliki minat atau kepentingan sesuai topik tertentu. Adapun ciri dari presentasi ilmiah yang pertama, berbasis data dan fakta, yang kedua, sistematis dan terstruktur, yang ketiga, bersifat akademik, yang keempat, berorientasi pada audiens ilmiah, yang kelima, berlandaskan tujuan ilmiah. Selanjutnya ada komponen-komponen yang terdapat dalam presentasi ilmiah. Yang pertama itu ada pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, tujuan penelitian atau topik yang akan dibahas, dan yang terakhir rumusan masalah. Yang kedua ada isi yang berisi metode penelitian, data, fakta, argumen pendukung, hasil, dan juga pembahasan. Yang ketiga ada penutup yang berisi kesimpulan, rekomendasi, dan juga saran untuk penelitian selanjutnya. Proposal kegiatan adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang akan diajukan kepada pihak tertentu untuk mendapatkan pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun sistematika dari proposal kegiatan adalah judul, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum rencana usaha, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, dan yang terakhir daftar pustaka. Menurut Sugiono tahun 2020, penelitian adalah suatu cara atau usaha yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban atas masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Adapun metode penelitian menurut Creswell tahun 2006 adalah rasional, empiris, sistematis, valid, dan reliable. Adapun perkembangan metode penelitian yang pertama itu ada kuantitatif, dapat dilakukan dengan menguji atau membuktikan teori. Kemudian yang kedua ada kualitatif, dapat dilakukan dengan menghasilkan atau mengembangkan teori, dan yang ketiga itu ada campuran, dapat dilakukan dengan membuktikan dan mengembangkan teori. Proposal penelitian itu sendiri adalah dokumen tertulis yang berisi rencana atau rancangan sistematis dari kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya ada sistematika dari proposal penelitian. Yang pertama ada cover yang berisi judul penelitian, kemudian ada nama peneliti dan juga nama lembaga atau institusi, dan yang terakhir tahun penyusunan proposal. Selanjutnya ada halaman pengesahan, kemudian abstrak. Di abstrak ini berisi gambaran secara rinci mengenai judul yang diangkat oleh penulis, setelah itu kata pengantar atau prakata, setelah itu daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, kemudian ada daftar pustaka dan juga lampiran. Laporan penelitian adalah dokumen tertulis yang menyajikan hasil dari sebuah penelitian yang sudah dilakukan. Adapun sistematika dari laporan penelitian ini adalah yang pertama cover, setelah itu ada kata pengantar atau prakata, setelah itu ada daftar isi, setelah itu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, setelah itu ada daftar pustaka dan juga lampiran. Menurut Dalman tahun 2018, artikel ilmiah adalah ringkasan hasil penelitian yang disusun dengan sistematika, bahasa yang menarik, dan dengan gaya selingkung jurnal yang dituju dengan jumlah halaman 10-20 halaman. Adapun sistematika dari artikel ilmiah ini adalah yang pertama ada judul, setelah itu abstrak, setelah itu ada pendahuluan, setelah itu landasan teori, setelah itu metodologi penelitian, setelah itu hasil dan pembahasan, setelah itu kesimpulan dan juga daftar pustaka.
Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video saya hingga akhir. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya minta maaf. Jika pembukaan saya buka dengan pantun, maka di akhir saya juga tutup dengan pantun. Ternak-ternak seikan teri, teri diternak dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.